Jadi kita pro simpati dengan masyarakat Palestina bukan berarti kita pro dengan sikap-sikap yang dilakukan oleh Hamas. Hamas kemudian sampai hari ini menganggap siapapun Muslim Palestina yang ingin damai dengan Israel itu antek Israel dan boleh dibunuh. Nah itu masalahnya. Pahit nggak kalau udah tahu tuh? Kalau udah mengerti begini kita jadi bingung mau donasi. Wow, akhirnya Ustadz Abdul Somad berhasil mengajak saudara-saudara kita yang ada di kota Medan ya untuk berdonasi untuk Palestina. Wow, ini sangat luar biasa. Tapi sebelum kita melihat bagaimana reaksinya, ya teman-teman, mari kita akan melihat saja bagaimana ketika ada seorang ustadz ya, atau katakan seorang pria muslim yang menyampaikan semacam peringatan kepada saudara-saudara kita khususnya umat muslim kalau mau berdonasi atau kalau mau memberikan bantuan kemanusiaan untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina, khususnya soal konflik yang terjadi di tanggal 7 2023 yang lalu, bulan Oktober teman-teman ya. Dan mari kita akan lihat saja apa yang disampaikan oleh saudara kita ini. Ini benar-benar luar biasa menurut saya. Nah ini dia videonya. Ya, Hamas, tahu nggak Hamas siapa? Nggak tahu kan? Kita taunya Palestina. Ini kabar agak pahit saya kasih tahu, ya, karena kita kadang-kadang donasi kita nggak tahu donasi ke siapa. Saya suka Bapak Ibu hobi donasi, tapi pastikan donasinya ke siapa. Karena saya pernah masuk ke Israel, itu kita masuk 7 kali diperiksa, nggak bisa bawa barang-barang. Maka pastikan kalau kita donasi ke lembaga yang diakui oleh pemerintah dan lewat jalur pemerintah, hanya itu satu-satunya jalur. Jadi tolong pengurus masjid jangan sampai harta-harta yang diberkahi Allah ini kemudian salah jalur. Dan itu sudah terjadi. Salah satu tokoh yang dihormati di Indonesia, ya, salah satu tokoh dakwah itu ngirim dana ke bukan Palestina, Israel Suriah. Yang nerima siapa? Kelompok teroris terkenal, Pak. Itu karena beliau mungkin tidak tahu, nggak ditangkap. Kalau beliau sadar dan tahu, itu bisa diperkarakan masalah terorisme. Saya yakin mungkin beliau tidak tahu kali, mau bantu-bantu aja. Tapi yang nerima kelompok teroris. Ya kita berhusnuzon. Jadi di Suriah itu pertengkaran itu lebih dari 10 kelompok bersenjata. Nah, sampingnya Palestina. Ada satu kompleks, satu distrik jalan lah namanya Sheikh Jarrah. Itu nama kampung. Kampung Atua Jarrah, gitu-gitulah ya namanya. Itu tanah konflik. Ya seharusnya ya orang Palestina nganggap itu milik Palestina, orang Israel nganggap sudah beli. Tapi suratnya nggak tahu. Nah, ini masih simpang siur. Maka diusirlah kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita dari kampung Sheikh Jarrah itu, dekat dari Masjid Al-Aqsa. Itu Masjid Al-Aqsa depannya yang jaga orang Israel, pintunya. Jadi Palestina itu nggak ada dalam peta mereka. Maka ada kelompok di Palestina yang kemudian membalas sikap Israel itu dengan cara yang sama, menghapus peta Israel dari kamus mereka. Kelompok ini disebut dengan Hamas. Hamas itu bukan di Yerusalem itu, tapi di daerah Gaza. Ya. Hamas itu dulu sempat berpolemik dengan presiden yang lama, Perdana Menteri presiden nyebutnya, Yasser Arafat, presiden ya. Ya. Ingat dulu Ibu, Yasser Arafat. Yasser Arafat ini ingin mencari titik temu yang menguntungkan bagi masyarakat Palestina. Dan menurut beliau setelah lama berjibaku dalam hal ini, jalurnya cuma damai. Tapi kelompok Hamas menolak. Karena bagi Hamas, siapapun yang berdamai dengan Israel berarti diantek Israel. Nah, ini logikanya sudah nggak nyambung. Jadi kita pro simpati dengan masyarakat Palestina bukan berarti kita pro dengan
sikap-sikap yang dilakukan oleh Hamas. Hamas kemudian sampai hari ini menganggap siapapun Muslim Palestina yang ingin damai dengan Israel itu antek Israel dan boleh dibunuh. Nah, itu masalahnya. Pahit nggak kalau udah tahu? Kalau udah mengerti begini, kita jadi bingung mau donasi. Puji Tuhan, Shalom, Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam cinta damai dari saya, Perianto Zamasi. Nah, Bapak Ibu, tadi kita sudah melihat bagaimana peringatan dari pria muslim, dan saya pikir ini seorang ustadz, teman-teman, kalau saya nggak salah. Ya, kalau kita mau berdonasi sih boleh-boleh aja, asalkan saja kita persis tahu ya donasi yang kita kirimkan itu benar-benar dipergunakan untuk hal-hal yang baik, ya kan? Pernah saya ingatkan, jangan kita memberikan donasi kita untuk orang-orang yang menggunakannya dalam hal-hal kejahatan, teror, dan sebagainya, ya kan? Lebih baik kita memberikan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, yang betul-betul kita tahu bahwa mereka memang butuh bantuan kita, daripada kita membantu mereka yang jauh di Palestina sana. Oke, kita akan melihat saja bagaimana ketika seorang Ustadz Abdul Somad berhasil mengajak saudara-saudara kita yang ada di Medan untuk berdonasi. Mari, ini dia videonya. Mohon izin tuan-tuan guru, mohon maaf. Sesudah saya berceramah, barulah dibuka orang di plastik kue. Tadi tak ada yang buka. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antara semua tempat ini, tempat kalian yang paling nyaman. Maka kalau duit nanti paling sedikit di sini, maka kalian yang paling susah di akhirat. Kalian tinggal di istana, kalian dalam keadaan adem, ayam, nyaman, tentram, dipajang perempuan-perempuan hamil. Palestina hamil, Palestina hamil, Palestina hamil, Palestina hamil, perempuan hamil, perempuan hamil, perempuan hamil, perempuan hamil. Datang tentara Israel, mencabut bayonet, mencabut pisaunya, lalu mereka tebak-tebakan. Laki-laki apa perempuan? Isi kandungan di dalam ini, laki-laki apa perempuan? Mereka main tebak-tebakan. Mereka tusukkan ke perut orang Palestina. Mereka robek perut orang Palestina. Mereka lihat bayinya laki-laki apa perempuan. Mereka ketawa sambil meneriakkan senjatanya, sambil meneriakkan yel-yel Israelnya. Mereka sobek perut perempuan Palestina. Cerita ini dikisahkan oleh Syekh Abdul Sattar. Syekh Abdul Sattar melelehkan air mata mendengar cerita ini. Dia dengar dari gurunya, namanya Syekh Abdul Karim Al-Maqdisi, orang Palestina yang lari ke Makkah menjadi pengajar di Masjidil Arab. Mereka tusukkan bayonet, mereka sobek perut orang Palestina untuk melihat isi kandungannya. Tidak ada satupun yang menolong, tapi Allah jadikan mereka syuhada. Jangan sampai kita mati konyol, tak dapat apa-apa. KNRP yang menggagas acara ini mudah-mudahan tetap berjaya sampai hari kiamat tiba. Palestina akan merdeka. Merdekakan Palestina dengan sholat subuh berjamaah. Kalau sholat subuh berjamaah sudah seperti sholat Jumat, disitulah Palestina akan merdeka. Di mana sholat subuh paling banyak? Sholat subuh paling hebat ketika di Sumatera Utara pilkada kemarin. Betul. Saat itu hari Rabu pagi semuanya datang sholat subuh berjamaah. Sekarang setelah itu tak ada lagi. Kita berharap akan tetap sampai hari kiamat tiba. Tentara-tentara Israel itu pengecut. Mereka penakut. Tentara Palestina meninggal dunia, mati syahid. Dan nyata ketika beberapa tentara Israel ditangkap, dibuka bajunya. Setelah mereka mati, dibuka. Rupanya tentara Israel pakai pempes. Terkencing-kencing mereka, mencret mereka. Tentara Palestina tak sawar ingin mati syahid. Begitu jugalah orang Islam di Medan, orang Medan yang ada di depan Istana Maimun. Mereka sudah tak sawar ingin mengeluarkan duit mereka untuk menolong Palestina. Betul? Dari suaranya betul. Bukan klakson yang diminta. Duit yang diminta, klakson keluar. Klakson pun jadilah. Mudah-mudahan mobil itu masuk surga juga. Sama orang-orangnya sekalian. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, uang yang Bapak Ibu salurkan akan dibawa ke Palestina. Jadi Ustadz Somad ini dapat berapa pula dari acara ini? Abdul Somad tidak mendapat seperak harap dari acara ini. Tak ada. Jadi jangan jadi fitnah. Ini saya jelaskan. Abdul Somad dari acara KNRP tidak mendapat seperak harap lillahi ta'ala. Ini saya jelaskan bukan untuk riya. Jangan ada dusta di antara kita. Jangan ada fitnah di antara kita. Abdul Somad amal tak banyak. Ulama-ulama dulu malamnya tahajud. Abdul Somad. Ulama-ulama dulu banyak berzikir. Abdul Somad tangannya asik. Bukan megang zikir. Update status. Mudah-mudahan amal kita siang ini yang membuat kita sampai ke surga Allah SWT. Oleh sebab itu maka mari kita galang. Ini sorban yang sedang dipakai Abdul Somad ini mau dilelang 10 juta. Siapa yang mau membelinya 10 juta sekarang? Angkat naik kemari. Sebelum ku naikkan harga.
10 juta, nanti langsung diletakkan ke bahunya, langsung dipoto, langsung cetaknya sendiri, tak pula kami mencetak. Langsung diletakkan di dinding besar-besar untuk menjadi bekal menghadap Allah SWT. Mau kalian beli, alhamdulillah. Tak mau dibeli, udah kami cabut ke tempat berikutnya. Ini bendera Palestina untuk menggalang duit. Maka tebarkanlah keliling, inilah yang akan menolong. Kalian keluarkan sesuai dengan warna-warna yang ada di situ. Ada warna hitam, itu 2.000 perak. Ada warna hijau, itu 20.000. Tapi kalau mau cepat masuk surga, yang merah 100.000. Jangan tinggi-tinggi bang, payah mereka masukkan duit. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan yang menyumbang hari ini, itu yang akan dia bawa sebagai bekal menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Ma'akal tafafnaita, yang kau makan, kau belikan makanan. Setan guru. Masya Allah. Hilang bahan saya jumpa Tuan Guru. Yang kau belikan makanan busuk, yang kau belikan pakaian lapuk, yang kau sumbangkan, kau lemparkan duit. Duitnya dilempar aja. Ada. Nah, itu cara melempar. Oh, rupanya kalau 100.000 cepat masuknya. Yang 5.000 agak-agak ke samping deh. Tak mau dia masuk ke dalam. Siapa yang nyumbang 5.000, parkir di mall aja 7.000 sekarang. Mau masuk surga pula 5.000. Buang air besar 3.000, air kecil 2.000. Kencing sekali, beres sekali. Masuk gak? Tengok. Masya Allah, macam melontar jumroh duit itu masuk. Masya Allah, tabarakallah. Itu paling kuat lemparannya kalau sama dompet-dompetnya sekalian. Tapi SIM sama STNK jangan. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, keliling, masuk. Ini nanti mau dilelang ini. Ini adalah Masjidil Aqsa, Qubbatus Sokhra. Ini semuanya. Untuk masalah lelang-melelang ini saya tak pandai. Nanti saya sebutkan harga, rupanya salah harga. Belilah jamaah 10 juta, rupanya dijual 25. Oleh itu sebab itu saya serahkan langsung ke tim lelang. Saya sudah ceramah 30 menit, 40 menit. Mohon maaf, korupsi 10 menit. Tapi korupsi untuk Palestina ini pun dapat pahala juga insyaAllah. Amin. Tolong kalian foto dulu aku di depan Istana Maimun ini. Terima kasih. Selanjutnya saya serahkan kepada tim lelang. Nanti yang membeli naik ke atas. Habis itu kita foto-foto bersama. Habis itu turun ke bawah. Yang beli lagi naik ke atas. Ada yang mau dilelang nih foto. Yang dilelang ini ada peta. Yang dilelang ini ada sorban. Yang dilelang ini ada peci. Yang dilelang ini bahkan batik Ustaz Somad ini pun dilelang juga. Singlet tidak. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kekhilafan. Lanjutnya saya serahkan kepada tim lelang. Adapun bendera terus berkeliling mengumpulkan bantuan dari orang Medan yang akan disalurkan ke Palestina. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Oke teman-teman, jadi segitu aja dulu yang bisa saya bagikan kepada kita semua pada kesempatan siang hari ini. Ya, semoga apa yang sudah saya bagikan ini teman-teman menjadi pembelajaran bagi kita semua. Pembelajarannya begini. Dari awal dan bahkan dari kemarin-kemarin saya sudah sampaikan. Daripada kita membantu orang yang ada di luar sana, ayo, lihatlah saudara-saudara kita yang masih membutuhkan. Banyak mereka yang tidak mempunyai tempat tinggal. Banyak yang dari mereka, saudara-saudara kita yang ada di sekitar kita mungkin tidak bisa menyekolahkan anak mereka. Ada mungkin yang juga sedang mengalami bencana dan sebagainya. Ayo, bantu mereka. Bantu mereka. Ya, karena kenapa? Apakah saya benci dengan orang Palestina? Tidak, teman-teman ya. Tidak. Tapi menurut saya, ketika terjadi beberapa waktu yang lalu bencana di Papua, pernahkah kita mendengarkan saudara-saudara kita ini untuk mau berdonasi? Nggak ada kita dengar. Nggak ada kita dengar. Hanya ketika orang Muslim yang sesama iman mereka yang mengalami bencana, yang butuh bantuan, hanya pada saat itu mereka mau memberikan bantuan juga. Hanya ya sama orang-orang yang seiman. Makanya saya, teman-teman, daripada membantu di sana, bantu yang ada di negeri kita sendiri aja lah. Apa yang terjadi di Cianjur beberapa waktu yang lalu, teman-teman? Bayangkan, bukan cuma orang Muslim yang bantu. Kita juga dari orang Kristen pada saat itu membantu. Walaupun pada saat itu akhirnya ditopot juga label gerejanya, teman-teman. Tapi ini bukti bahwa di Indonesia ini, orang Kristennya masih mau membantu saudara-saudara kita Muslim yang sedang mengalami bencana. Jadi tidak milih-milih dia agama apa, dia dari suku apa, rasnya apa, etnisnya apa, enggak ada begitu. Kalau orang Kristen, dia udah lihat ada yang membutuhkan, dia mau untuk membantunya. Ya, daripada membantu orang yang ada di luar sana, tapi belum tentu donasinya bisa sampai ke sana. Ya kan? Nah, jadi segitu aja dulu teman-teman, nggak apa-apa lah. Ustadz Abdul Somad, oke lah berhasil. Hanya Pak Ustadz, kalau boleh benar-benar itu sampai kepada mereka di sana dan donasinya tidak dipergunakan untuk teror dan sebagainya, hal-hal kejahatan. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam cinta damai dari saya, Perianto Zamasi.